Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia, BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang datang kepada Kristus, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka semua itu disebut dengan tubuh Kristus. Tidak ada lagi sebutan yang lain. Sebutan yang utama adalah tubuh Kristus. Jadi gereja itu adalah tubuh Kristus. Saya adalah gereja, engkau adalah gereja, kita semua berada dalam satu kategori, yaitu kita menjadi tubuh. Kristus disebut dengan kepala. Jadi saudara, semua arah hidup kita dan semua tujuan hidup kita diarahkan kepada Kristus atau dipimpin oleh Kristus sendiri karena Dia adalah kepala. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sendiri memberikan sound doktrin di dalam Alkitab. Kalau kita periksa dengan teliti, dikatakan bahwa tubuh Kristus itu seharusnya bertumbuh. Tubuh Kristus itu bukan bangunan-bangunan yang mati, makanya gereja tidak menunjuk kepada gedung, tetapi gereja menunjuk kepada individu. Kita adalah tubuh, dan tubuh itu harus bertumbuh kepada kepenuhan Kristus. Jadi tidak ada tubuh Kristus yang mati di dalam perjalanan imannya. Mereka itu adalah tubuh yang aktif. Mereka itu adalah tubuh yang mempunyai energi yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Mengapa, saudara? Karena kehadiran Tuhan ada di dalam hidup mereka. Karena Roh Kudus membuat tempel atau baitnya di dalam mereka, maka mereka menjadi tubuh yang hidup. Alkitab katakan tubuh Kristus itu harus mencapai kesatuan iman. Jadi ini yang penting. Yang kedua adalah pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena itu saya selalu bicara tentang belajar, dan belajar. Tanpa belajar, kita tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar. Informasi yang benar tentang Tuhan sudah dibukakan di dalam Alkitabnya, Theopneustos. Dan kita punya tanggung jawab untuk menggali dan mempelajarinya. Lalu, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan menghendaki kita bertumbuh sampai kita mencapai kepenuhan yang diinginkan Kristus sendiri. Tubuh Kristus bukan tubuh yang mati. Begitu. Tubuh Kristus adalah tubuh yang aktif. Tubuh Kristus adalah tubuh yang memiliki kehidupan yang diberikan energi langsung oleh Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dunia tidak mengetahui ada di mana Allah. Tapi kita mengetahui bahwa Allah membangun bait sucinya di dalam diri kita. Betapa luar biasanya hidup orang percaya. Kalau saudara mengikuti Kristus, kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, kalau saudara percaya bahwa Yesus telah menebus hidupmu dari dosa menuju kepada kehidupan, mengenal Allah, maka sebenarnya kita harus memikirkan ini, bahwa kita adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu adalah tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Tubuh Kristus itu bertumbuh dari hari ke hari kepada pertumbuhan yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan
bagian-bagian ini saya bacakan ya di dalam Efesus 4 ayat 11 dan beberapa ayat sesudahnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus dibangun. Tidak ada rongsokan di dalam kerajaan Allah, di dalam keluarga Allah. Tidak ada bangunan yang hancur, tidak ada bangunan yang terbengkalai, tidak ada bangunan yang menjadi monumen yang mati, tetapi harus dibangun supaya menjadi kuat dari hari ke hari. Kemudian dikatakan ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi orang-orang atau kita sebagai tubuh Kristus ini, kita harus berkembang untuk melayani Tuhan. Kemudian, jadi tidak hidup untuk diri sendiri. Kita ditebus Tuhan untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Itu yang benar. Kemudian lagi dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, itu sebabnya saya katakan kita bertumbuh dalam Injil yang benar, dalam sound doctrine, tidak bertumbuh di dalam segala pengajaran-pengajaran yang di luar firman Tuhan. Orang Kristen tidak bertumbuh mencari guru-guru yang disebut dengan coach of life. Itu guru-guru coach of life itu banyak, itu Joyce Meyer itu cuma mengajar tentang bagaimana hidup itu dari sudut motivasi, tidak pernah mengajar firman Tuhan. Ada Joel Osteen di situ dan masih banyak lagi. Orang suka yang seperti itu, tapi hidup mereka tidak dibangun. Seberapa banyak engkau mengutip kata-kata orang-orang seperti itu, hidupmu tidak pernah mengenal kebenaran firman Tuhan karena diajar hanya motivasi Kristen. Apa bedanya kita memanggil orang motivator untuk datang ke dalam gereja? Yang seharusnya Tuhan berkata, ayat 14 Efesus 4 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Fungsinya adalah ketika hidupmu dibangun, engkau mengenal pengajaran yang benar, sound doctrine, Injil yang sehat, Injil yang memerdekakan, Injil yang membawa engkau menjadi orang yang mengenal kebenaran Tuhan dari awal sampai akhir. Karena Alkitab sudah dikanon. Dan saudara dikatakan hati-hati bahwa ada permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Inilah rupa-rupa angin pengajaran. Pengajaran apa yang engkau sudah tahu selama engkau menjadi orang Kristen, selama engkau menjadi orang percaya? Kalau engkau hanya menggunakan hidupmu untuk dirimu sendiri, menjadi orang Kristen yang diam, menjadi bangunan yang rongsokan, menjadi bangunan yang dibiarkan lama, tidak dikaryakan, tidak dibangun, tidak diperindah dengan berbagai perlengkapan dari Tuhan, maka bangunan itu lama-lama akan menjadi bangunan yang ditinggalkan karena hanya menjadi puing-puing. Kristus ingin hidup kita dibangun. Dikatakan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah Kristus, yang adalah kepala. Jadi Kristus itu kepala, tadi saya sudah katakan. Dan Alkitab katakan Dia sendiri yang memberikan kepada gerejanya, yaitu jabatan-jabatan tertentu untuk memperlengkapi gerejanya atau tubuhnya supaya mereka bisa bertumbuh menjadi kuat, menjadi bangunan-bangunan yang indah, yang semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Alkitab katakan ada rasul-rasul, ada nabi-nabi. Dua jabatan ini berhubungan dengan jabatan pewahyuan Allah. Jadi kita tahu
jabatan-jabatan ini tidak ada lagi di dalam gereja. Karena rasul itu adalah orang-orang yang diangkat langsung oleh Yesus. Orang-orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Mereka adalah the disciple of Christ. Jadi mereka langsung berhubungan dengan Kristus. 12 rasul, kemudian Yudas gagal, diganti dengan Matias, kemudian ditambah dengan Rasul Paulus. Jadi rasul ini adalah orang-orang yang menulis Alkitab, orang-orang yang bertemu langsung dengan Yesus, orang-orang yang mempunyai validitas kerasulan. Saudara, jadi kalau kita mau cek validitas kerasulan itu ada di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Lebih tepat tanda-tanda ini dikatakan akan menyertai para rasul. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini tanda-tanda kerasulan, saya bilang. Begitu ya. Ayat ini untuk menunjukkan kevalitan atau mereka benar-benar memiliki kuasa dan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memberitakan Injil. Lalu dikatakan nabi, dia memberikan nabi. Nabi yang dimaksud di sini adalah nabi yang menjadi penyampai lidah Tuhan, menyampaikan perkataan langsung dari Tuhan. Ini berhubungan dengan nubuat. Karena nubuat dan wahyu Allah sudah lengkap, makanya dua jabatan ini sudah tidak ada. Di dalam gereja, sekarang kita memiliki pemberita-pemberita Injil. Orang yang pergi untuk memberitakan Injil, kemudian kita memiliki gembala-gembala. Orang-orang yang melakukan pastoring, melakukan pemeliharaan di dalam jemaat, melakukan kepemimpinan di dalam jemaat untuk membawa jemaat Tuhan tadi. Mereka bertumbuh menjadi kuat kepada kepenuhan Kristus. Lalu kemudian kita memiliki yang disebut dengan pengajar-pengajar, guru-guru yang akan mengajar kita berkaitan dengan pengajaran-pengajaran utama Alkitab. Nah, renungkan, saudara. Pagi hari ini saya ingin bicara kepada kita. Kita renungkan, apakah kita menjadi tubuh Kristus yang sekarang ini sedang bertumbuh, atau kita menjadi tubuh Kristus yang menjadi bangunan-bangunan yang rongsokan. Karena apa? Karena kita malas memberikan makanan yang terbaik bagi hidup kita, supaya kita bertumbuh untuk dipersiapkan Tuhan menjadi murid dan kelak bisa memuridkan orang lain. Supaya tubuh Kristus itu bisa dibangun, bisa bertumbuh dengan lebih kuat lagi. Saudara, mengapa? Dan Alkitab katakan supaya engkau punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Penting sekali kita memahami tentang siapakah Yesus Kristus itu yang benar. Tidak cukup mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, tapi harus punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang siapa dia sesungguhnya, argumentasi-argumentasi tentang siapakah Kristus. Kita harus tahu, Alkitab sendiri menyarankan kepada kita seperti itu. Lalu memiliki kedewasaan penuh. Orang yang mengenal ajaran firman Tuhan adalah orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan. Jadi kembali lagi disimpulkan yang sederhananya, orang yang menjadi tubuh Kristus adalah orang yang belajar. Dan engkau akan dilengkapi oleh mereka-mereka yang telah dipanggil Tuhan sebagai gembala untuk melayani di gerejanya. Yang telah dipanggil Tuhan sebagai penginjil. Yang telah dipanggil Tuhan sebagai guru-guru yang akan mengajarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang benar kepada hidupmu. Mengapa? Supaya engkau tidak menjadi anak-anak, jadi bertumbuh
dari Kristen yang anak-anak bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa. Sudah jelas, ini tidak perlu ditafsirkan lebih jauh lagi. Lalu tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Sekarang pengajaran-pengajaran, sudah banyak pengajaran yang sesat karena tidak berpegang kepada kebenaran firman Allah. Kita harus melawan, dan inilah peperangan rohani yang harus kita lakukan. Peperangan rohani itu bukan tengking-tengking setan, bukan penglihatan-penglihatan, bukan nubuatan-nubuatan, bukan bahasa roh. Peperangan yang kita hadapi saat ini berperang dengan ajaran-ajaran yang kacau, berperang dengan ajaran-ajaran yang sesat, ya. Orang aja tidak percaya lagi kepada Tritunggal. Orang aja tidak percaya kepada Alkitab sebagai satu-satunya wahyu. Kalau dia katakan percaya Alkitab, saya tanya lagi, masih percaya kepada mimpi-mimpi, percaya kepada wahyu-wahyu, percaya kepada penglihatan, percaya kepada nubuatan, percaya bahasa roh. Ya, kalau engkau ucapkan bahasa roh, engkau mau pingin bahasa roh itu menjadi satu kenyataan supaya bisa diucapkan kepadamu dan dimengerti olehmu menjadi satu wahyu yang baru. Itu yang disukai orang. Tuhan ingin kita tertanam dalam pengajaran bahwa satu-satunya firman Tuhan yang benar itu hanya Alkitab dan bertumbuh. Coba lihat saudara, banyak orang percaya yang sudah lama mereka menjadi Kristen, tapi mereka hanya Kristen seperti itu karena mereka memberi hidup mereka lebih banyak kepada diri sendiri. Mereka meluangkan waktu lebih banyak, mereka mencari uang lebih banyak, berkarir lebih banyak, tapi mereka menyebut diri mereka Kristen dan tidak pernah mencari kebenaran firman Tuhan untuk membawa hidup mereka bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.